Halo teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Datu Parultop dan Datu Parulas. Tarombo Marga Girsang. Iya teman, perjalanan Opung Datu Parulas merupakan legenda sejarah nenek moyang Marga Girsang pada zamannya, dan secara turun-temurun diwariskan oleh para leluhur terdahulu yang diyakini keberadaannya sampai sekarang. Dimulai dari perjalanan Datu Parultop dan Datu Parulas. Iya teman, Raja Somalate adalah keturunan dari Purba Sigulang Batu yang tinggal di daerah Bakara, wilayah Humbang, pesisir Danau Toba. Raja Somalate semasa hidupnya dipanggil namanya Tuan Raja Doli, artinya malu tua, dan tiap tahun tampak seperti anak muda dan terkadang dipanggil namanya Sitea Wulan karena kekuatan ilmu batinnya atau Hadatwona, dan kepintaran ilmu batinnya diperoleh dari bertapa, sedangkan kepintaran pencaksilatnya berguru dari harimau. Nah teman, kepintaran ultopnya dari bunian atau makhluk halus. Anak Raja Somalate ada 2 orang anak kembar atau silinduat. Yang paling tua namanya Datu Parultop dan yang satu lagi Datu Parulas. Kedua anak ini dari sejak kecil sudah dilatih ayahnya belajar ilmu kebatinan teman, pencaksilat dan marultop. Datu Parultop dan Datu Parulas anak kembar yang tidak terpisahkan, baik di bidang kepintarannya maupun kesaktiannya dan memanahnya atau mangultop. Ya teman, semasa mereka berdua masih anak muda, sudah sering diundang bertanding soal ilmu kebatinan ke daerah lain, dan marultop selalu juara, sehingga terkenal kehebatan mereka sekitar daerah Bakara teman. Pada suatu hari, mereka mendengar cerita dari penduduk sekitar bahwa ada anduhur bonbon atau burung balam putih di atas pinggiran Danau Toba Bakara. Mendengar itu teman, mereka berdua berniat mengultop burung balam putih tersebut. Kemudian mereka berdua berangkat ke ladang pertabuan. Tidak berapa lama mereka di ladang itu, anduhur bonbon itu nampak hingga di dahan kayu. Lalu mereka berdua sama-sama mengultop ke arah anduhur bonbon itu teman. Dan kedua anak panah mereka mengenai anduhur bonbon itu. Akan tetapi, anduhur bonbon itu tidak jatuh dan tidak merasakan anak panah mereka. Malah anduhur bonbon itu terbang ke arah timur Bakara. Nah teman, kemudian mereka berdua pergi mengikuti arah burung bonbon itu terbang, dan mereka berdua selalu menemui anduhur bonbon itu. Tetapi belum sempat diultop, sudah terbang lagi. Setelah 3 hari 2 malam, mereka mengikuti jejak anduhur bonbon itu. Mereka sampai di kampung Sabulan. Namun mereka berdua masih berniat memburu anduhur bonbon itu teman. Sayangnya tidak tampak lagi. Nah teman, mereka pun istirahat di kampung itu sambil menikmati ikan sisa bulan. Pada suatu malam, Datu Parulas bermimpi bahwa ayah mereka Raja Somalate telah meninggal dunia. Di dalam mimpinya teman, bahwa ayah mereka memberkati perjalanan mereka berdua kemanapun mereka berdua pergi. Setelah mereka terbangun, Datu Parulas menceritakan mimpinya kepada abangnya. Kemudian mereka membaca hari-hari Batak berdasarkan ilmu kebatinan atau mimpi tersebut, dan hasilnya membenarkan bahwa orang tua mereka Raja Somalate benar-benar sudah meninggal dunia. Kemudian teman, mereka berdua sepakat tidak kembali lagi ke kampung. Dari tempat itu jugalah mereka pergi menjelajah mencari burung balam putih itu atau anduhur bonbon.
Nah teman, tidak beberapa lama, Datu Parultop mengarahkan ultopnya ke atas. Setelah ditiup, anak panahnya jatuh ke tanah. Iya, mereka berdua sama-sama menyaksikan arah mata dan pangkal ultop, guna menentukan arah perjalanan mereka masing-masing. Habis itu teman, mereka berdua berpelukan sambil cium pipi kanan kiri dengan penuh haru. Yang tidak pernah pisah, harus berpisah. Setelah berpelukan, Datu Parultop berjalan ke arah tambak, dan perjalanan Datu Parulas ke arah janji raja. Ya, kemudian Datu Parultop menelusuri perjalanannya ke arah negeri tambak. Di negeri, Datu Parultop memperlihatkan kebolehan kesaktian dan memanah dengan ultopnya. Nah teman, di negeri tambak, ia kawin dengan anak setempat dan lahirlah anaknya dan diberi nama Purba Tambak. Itulah asal-usul marga Purba Tambak, ya dari tambak. Kemudian tidak berapa lama teman, Datu Parultop teringat kembali terhadap anduhur bonbon yang dicari itu. Lantas diarahkannya ultopnya ke atas untuk menentukan arah perjalanan selanjutnya. Setelah ditiupnya ultopnya, anak ultop jatuh ke tanah dan melihat arah yang dituju. Mata ultopnya ke arah Bukit Karo. Lalu Datu Parulas berangkat menuju Bukit Karo. Di negeri Bukit Karo, Datu Parultop memperlihatkan kebolehan kesaktiannya dan ia pun kawin dengan wanita setempat. Anaknya lahir dan diberi nama Tarigan. Itulah asal-usul marga Tarigan yang berasal dari Bukit Karo. Kemudian teman, teringat kembali Datu Parultop akan janjinya kepada adiknya, Datu Parulas. Lalu Datu Parultop meniupkan ultopnya ke arah langit. Lalu anak panahnya jatuh ke tanah teman. Dilihatnya arah mata panahnya menuju Tuntung Batu sebagai arah perjalanan yang mau dituju Datu Parultop. Setelah Datu Parultop berangkat menuju negeri Tuntung Batu, di sana juga ia memperlihatkan kebolehannya. Ia mengenai kesaktian dan Marultop. Di negeri Tuntung Batu, Datu Parultop kawin dan mempunyai seorang anak yang diberi nama Purba. Nah teman, itulah asal-usul marga Purba yang di Tuntung Batu. Perjalanan Datu Parulas. Sewaktu mereka berpisah, Datu Parultop berangkat menuju negeri Tambak teman. Sedangkan Datu Parulas berangkat menuju negeri Janji Raja. Sesampainya Datu Parulas di negeri Janji Raja, dia berdiri di kampung Rapusan di pinggir Danau Toba sambil memandang ke arah Pulau Samosir. Sewaktu dia asik memandang ke arah danau, dia melihat anduhur bonbon terbang menuju ke arah harian Samosir. Kemudian Datu Parulas dengan sigap berangkat menuju arah terbangnya anduhur bonbon itu. Kemudian Datu Parulas melihat anduhur bonbon itu hinggap di atas batu keramat yang bernama Namartua Batara Guru yang berada di Danau Harian. Kemudian Datu Parulas secara berlahan-lahan mendekati batu tersebut teman karena berniat menangkap anduhur bonbon itu. Namun setelah dekat, anduhur bonbon itu kabur dan terbang. Nah teman, Datu Parulas pun merasa kesal. Ya, karena tidak mengultop anduhur bonbon itu dengan ultopnya. Karena merasa kesal, Datu Parulas duduk di atas batu keramat itu. Kemudian waktu anak perempuan raja setempat hendak mengambil air minum, melihat ada orang yang duduk di atas batu keramat itu. Anak raja pun bingung teman, melihat bisa orang duduk di atas batu itu. Iya, karena sebelumnya tidak ada orang yang berani duduk di atas batu itu. Karena setiap orang yang ada di atas batu tersebut pasti berbahaya teman. Oleh karena itu, anak raja pun pulang ke rumah dan memberitahu kepada sang raja tentang orang tersebut. Nah teman, tidak berapa lama, lintas nelayan penangkap ikan dekat batu itu dan bingung melihat ada orang yang bisa duduk di atas batu itu tidak berbahaya. Lantas kedua nelayan itu merapatkan sampan atau solunya ke dekat batu tersebut. Lalu mereka menyapa Datu Parulas, apakah manusia atau setan? Lalu dijawab oleh Datu Parulas bahwa dia adalah manusia. Setelah mereka yakin bahwa orang yang duduk di atas batu tersebut adalah manusia, maka kedua nelayan itu memutar arah solunya ke pantai dan pergi memberitahukan kejadian itu ke sang raja harian. Nah teman, kemudian Datu Parulas dibujuk ke rumah sang raja harian karena dianggap bahwa ia adalah orang yang hebat. Dan selama di harian, Datu Parulas sebagai penasehat perang raja teman. Dan raja memberikan tanah untuk Datu Parulas.
Tidak berapa lama kemudian, Datu Parulas teringat dengan ultopnya dan memburu Anduhur Bonbon itu. Lalu ditiupnya ultopnya ke arah atas untuk menentukan arah perjalanan selanjutnya. Setelah anak ultopnya jatuh di tanah, dilihatnya pangkal ultopnya menuju arah Lehu Pegangan Hilir. Lantas Datu Parulas berangkat menuju negeri Lehu. Di kampung Bukit Lehu, Kecamatan Pegangan Hilir, Kabupaten Dairi. Ya teman, pada masa itu penduduk setempat pada resah karena babi hutan berantai mengamuk.